Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Nurse Welly. Pada video kali ini saya akan share sedikit mengenai tips ampuh untuk mahasiswa baru jurusan keperawatan. Sebenarnya bukan cuma jurusan keperawatan sih, untuk semua teman-teman dan adik-adik yang baru akan masuk kuliah atau awal masuk kuliah. One, two, three, come on! Awal kuliah itu merupakan suatu yang menebarkan dan penuh semangat kan bagi kita yang masih baru-baru. Nah, dengan harapan kita apalagi dari desa, dari kampung, datang ke kota, masuk ke perguruan tinggi, harapan semua mahasiswa baru itu adalah masuk ke perguruan tinggi untuk mencapai kesuksesan di masa depan mereka. Pasti harapan itu penuh dan membanggakan pada saat di awal masa kuliah. Tapi jangan awal-awalnya aja kita semangat. Kalau bisa kita harus semangat sampai akhir, karena sukses di masa depan itu kita harus menciptakan sukses di saat ini atau masa sekarang. Karena sukses di masa depan tidak akan terjadi kalau kita sekarang hura-hura tapi tiba-tiba di masa depan sukses. Kan nggak begitu. Kita harus berusaha dari sekarang mensukseskan masa kuliah kita, apalagi dengan kita berprestasi. Jadi kita semangat sampai mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir, karena masa kuliah ini bukan hanya masa yang sebentar, paling lambat 3 tahun dan paling lama itu 5 tahun. Itu harus kita habiskan. Bisa aja kita selama kuliah itu baru setahun kuliah udah bosen, udah malas belajar, apalagi udah pengen berhenti karena capek. Nah, biar kita nggak seperti itu, kita harus semangat dalam kuliah. Caranya kita harus mengeksplorasi diri kita, mencapai apa yang kita mau di saat kuliah. Ini tips-tipsnya saya akan bagiin, mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik dan teman-teman semua, agar kedepannya sukses di masa kuliah dan sukses di masa depan. Yang pertama yaitu kita harus duduk di kursi yang paling depan. Kenapa? Karena kalau duduk di kursi yang paling depan, kita akan lebih berkonsentrasi untuk mendengarkan dosen berbicara dan mengikuti mata kuliah. Selain kita lebih berkonsentrasi, karena kita meminimalkan gangguan dari internal dan eksternal. Internal itu misalnya dari diri kita sendiri, dari kita pengen main HP, pikirin kita dari pengen main HP, apalagi dari eksternal, dari teman-teman yang pengen ngobrol ke kita, kan lebih minimal kalau kita duduk di depan. Terus yang selanjutnya yaitu kita juga akan lebih enak kalau misalnya kita mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir, kita akan lebih mengerti. Nah, di situ juga kita akan lebih tahu mana yang belum kita mengerti. Jadi itu mempermudah kita untuk bertanya kepada dosen karena kita duduk di paling depan. Dua, yaitu jadilah mahasiswa yang dikenal oleh para dosen. Misalnya gini, kita di awal kuliah itu adalah hal yang membanggakan saat kita dikenal oleh para dosen. Jadi kita harus mengeksplorasi diri kita, apa yang sesuatu yang beda dalam diri kita ya kita harus tingkatkan. Jangan mengubah nilai-nilai yang tadinya baik menjadi buruk ke diri kita sendiri di hadapan dosen. Seperti itu. Pasti setiap orang memiliki sesuatu yang berbeda yang harus dia tampilkan, yang harus dia tonjolkan dari dirinya, dari dalam dirinya. Sehingga itu merupakan hal yang positif yang dinilai oleh para dosen kepada diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu jadilah sukarelawan. Nah, pada saat awal kuliah kita harus bukan saat awal kuliah doang, jadi selama kuliah kita harus jadi relawan yang membantu kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Terus kalau misalnya apalagi di kuliah keperawatan itu ya sering banget kita melakukan praktek-praktek. Nah, di situ kita bisa membantu pada saat dosen membutuhkan relawan untuk menjadi maju ke depan untuk menjadi bahan praktek, kita dengan sigap mengajukan diri kita. Jadi dengan itu juga kita mudah dikenal sama pasien, mudah dikenal sama dosen.
dan kita juga akan lebih mengerti pelajaran kalau kita sendiri yang mempraktekkan maju ke depan. Seperti itu. Yang keempat yaitu mengetahui metode belajar yang tepat untuk kamu. Sebenarnya karakter pembelajar itu ada 4, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Misalnya kalau audio, kalian hanya mendengarkan, maka kalian akan mengerti. Jadi kalian nggak usah melihat, hanya mendengar dengan jelas, kalian akan mengerti suatu maksudnya materi belajar. Sedangkan visual, kalian harus melihat, maka kalian akan mengerti materi pembelajaran. Sedangkan audiovisual adalah gabungan dari audio dan visual, jadi harus melihat dan mendengar sehingga kalian mengerti materi belajar. Sedangkan kinestetik, pada saat belajar kalian harus sambil melakukan gerakan, sehingga pada hal ini kalian lebih akan memahami suatu materi. Nah, dari keempat metode ini kalian harus tahu kalian tepat di metode belajar yang mana, apakah audio, apakah visual, apakah audiovisual, dan kinestetik, yang tentunya setiap orang masing-masing akan berbeda. Kelima, yaitu belajar dalam kelompok. Bagi kita mahasiswa baru, belajar dalam kelompok itu sangat penting karena untuk mempererat hubungan kita dan teman-teman juga, kita di situ bisa mencari dan memecahkan permasalahan yang belum kita ketahui di saat dalam pembelajaran. Tapi dalam belajar keperawatan itu biasanya dosen-dosen pun akan memberikan tugas kelompok pada mahasiswa baru. Itulah tadi 5 tips untuk mahasiswa baru awal kuliah. Bukan hanya untuk mahasiswa keperawatan, tapi juga untuk mahasiswa-mahasiswa di fakultas lain. Semoga info ini bermanfaat. Wassalam.